Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Muhammad Arif Lutfi, calon guru penggerak angkatan 9. Saya mengajar di SMKN 1 Purwosari Kabupaten Pasuruan. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual yaitu penerapan segitiga restitusi modul 1.4 tentang budaya positif. Segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi merupakan proses untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada keyakinan kelas dan menumbuhkan budaya positif dalam diri mereka. Ada 3 hal dalam segitiga restitusi ini. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang pertama, memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak yang berbuat salah. Yang kedua, menciptakan hubungan emosional antara guru dan siswa. Dan yang ketiga adalah membantu siswa merasa didengar dan diperhatikan, yang pada gilirannya meningkatkan rasa percaya diri mereka. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Yang pertama, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang untuk memunculkan motivasi secara intrinsik. Yang kedua, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Yang pertama, kasus tentang segitiga restitusi yaitu kasus 1. Pada saat pembelajaran di laboratorium gambar teknik, Imam sering tertidur dan terlihat kurang semangat belajar. Hal ini mengganggu teman yang lain pada saat proses pembelajaran. Sebagai seorang guru, saya harus mengetahui mengapa hal tersebut bisa terjadi dan saya harus menyelesaikan masalah tersebut. Ya, masuk. Assalamualaikum Pak. Oh, salam ya. Silakan duduk dulu Mas di kursi yang ada di depan Pak Ufi ini. Imam, Ya Pak. sudah makan? Sudah Pak. Oh, alhamdulillah. Imam tahu mengapa dipanggil Pak Ulfi ke sini? Tidak tahu Pak. Ya. Pak Ulfi amati Imam kok sering tidur dan tidak bersemangat gitu kalau di dalam kelas. Kenapa, Mas? Saya mengantuk Pak. Oh, mengantuk. Memang kalau malam gitu tidur jam berapa? Kadang jam 10, kadang di atas jam 12 malam Pak. Oh alah, itu membuat akhirnya pagi menjadi mengantuk gitu Iya, Mas ya. Oh iya. Menurut Imam, tidur di kelas itu baik tidak? Tidak baik Pak. Tidak baik ya. Oh iya. Sehingga kalau tidak baik itu menurut Imam, ingat enggak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati dulu? Keyakinan yang mana ya Pak? Yang pada saat pembelajaran itu kita bahas bersama-sama. Oh iya Pak. Ingat ya? Ya. Oh ya. Menurut Imam, keyakinan apa yang Imam langgar? Menurut saya keyakinan yang saling menghormati dan menghargai Pak. Oh ya. Jadi Imam merasa tidak menghormati, tidak menghargai guru pada saat pembelajaran, gitu ya, karena Imam tertidur gitu ya. Gini Imam, untuk Imam mungkin Pak Ulfi ini merasa
apa yang dilakukan imam itu pernah juga dilakukan oleh orang lain. Tentunya Pak Ulfi di sini ingin membantu imam supaya imam tidak merasa mengantuk lagi di dalam kelas. Begitu imam ya. Siapapun mungkin pernah melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan imam. Kedepannya nanti menurut imam apa yang harus imam lakukan supaya tidak terjadi lagi mengantuk di dalam kelas. Mungkin yang saya akan lakukan tidak tidur larut malam dan bisa mengatur waktu, Pak. Oh gitu ya. Mungkin imam main HP mungkin pada saat malam. Saya seringnya main game, Pak, sampai Oh larut malam. iya. Berarti apa yang harus dilakukan imam supaya tidak tidur lagi di kelas? Mengurangi waktu bermain game dan bisa mengurangi waktu bermain game dan tidur di bawah jam 9 malam, Pak. Oh iya, bagus imam. Mudah-mudahan apa yang dikatakan imam ini nanti terlaksana dengan baik gitu ya. Kira-kira mulai kapan imam bisa melakukan apa yang dikatakan imam tadi? Mulai hari ini, Pak. Oh, mulai hari ini ya. Saya berharap dan saya bangga kepada imam. Mudah-mudahan apa yang dilakukan imam ini, imam menjadi orang yang lebih baik lagi tentunya, menjadi siswa yang rajin dan memperhatikan apa yang disampaikan oleh Bapak dan Ibu guru. Itu ya Mam ya. Iya, Pak. Ya. Terima kasih. Mungkin sekian untuk apa yang saya sampaikan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Itu Mam ya. Iya, Pak. Silakan kembali ke kelas. Ya. Skenario seketika restitusi yang ada pada kasus yang pertama, yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Jadi guru menanyakan kepada imam, "Imam, saya amati kamu sering tertidur dan kurang semangat pada saat pembelajaran gambar tanduk manufaktur. Kenapa Mas?" Bisa menjawab, "Ya Pak, saya mengantuk." Tindakan yang kedua tentang validasi tindakan yang salah, yaitu guru menanyakan tidur di kelas itu menurut imam baik atau tidak. Siswa menjawab, "Ya, tidak baik Pak." Guru menanyakan lagi, "Oh, biasanya kalau malam kamu tidur jam berapa Mas?" Siswa menjawab, "Tidak mesti Pak, terkadang jam 10, terkadang di atas jam 12 malam." Guru bertanya lagi, "Kalau tidur larut malam begitu, apa yang biasanya kamu lakukan Mas?" Siswa terdiam dan sambil berpikir untuk mencari jawaban. "Ya, tidak ngapa-ngapain Pak." Nah, terlihat imam berusaha untuk menutupi kebiasaan tidur malam. Guru bertanya, "Imam, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga akan pernah melakukan sebuah kesalahan. Pak Alfi di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan kamu, tapi saya ingin memberikan solusi kepada kamu supaya kamu tidak mengantuk lagi di kelas. Imam, kamu pasti punya alasan mengapa imam terlihat sering tidur di kelas pada saat pembelajaran." Selanjutnya adalah menaikkan keyakinan. Guru menanyakan, "Menurut imam keyakinan kelas yang mana yang imam melanggar?" Siswa menjawab, "Saling menghormati dan menghargai Pak." Kasus yang kedua, Dito sering terlambat datang ke sekolah. Dia selalu tergesa-gesa yang menyebabkan Dito tidak bisa hadir tepat waktu dan banyak pelajaran yang tertinggal. Sebagai seorang guru, saya harus menyelesaikan masalah tersebut dengan baik menggunakan tahapan restitusi. Dito sudah istirahat tadi? Sudah Pak. Oh iya. Dito tahu nggak mengapa dipanggil Pak Alfi ke sini? Belum tahu Pak. Belum tahu ya. Ya. Tadi pagi Dito berangkat ke sekolah dari rumah jam berapa Mas? Berangkat dari sekolah jam 6 pagi. Jam 6 ya. Iya. Iya.
Kira-kira kalau berangkat jam 6 pagi dari rumah nyampe ke sekolah itu jam berapa datangnya? Apa kira-kira nuntut datang ke sekolah gitu? Tidak, Pak. Tidak ya? Oh iya. Itu tahu nggak maksudnya ke sekolah ini jam berapa? Masuk ke sekolah jam 6.45. Jam 6.45 ya Mas ya? Oh iya, berarti itu sudah tahu ya kalau jam 6.45 itu harus datang ke sekolah gitu ya. Terus saya lihat tadi itu terlambat datang ke sekolah. Apa betul Mas ya? Iya, betul, Pak. Oh betul ya. Berarti Pak Alfi nggak salah tadi lihat itu kok tergesa-gesa gitu lari masuk datang ke sekolah. Betul Mas ya? Iya, betul. Berapa kali Dito terlambat datang ke sekolah? Lupa, Pak. Kayaknya lebih dari satu. Lebih dari satu ya. Iya. Setiap orang itu pasti pernah melakukan sebuah kesalahan Mas ya, atau pernah ada temannya yang lain juga pernah datang terlambat. Menurut Dito dapat ceritakan mengapa Dito kok bisa datang terlambat ke sekolah? Saya tidurnya terlalu larut malam. Terus susah untuk mengatur waktu. Gitu ya. Apakah Dito larut malam itu sering main HP atau mungkin membantu orang tua atau gimana gitu? Seringnya main game, Pak, sampai larut malam. Oh main game sampai larut malam ya. Oh iya iya. Berarti itu tahu ya mengapa kok datang terlambat gitu ya. Salah satunya juga sering main HP. Itu gitu ya. Iya, Pak. Iya iya. Menurut itu datang terlambat ke sekolah itu baik nggak? Menurut saya itu tindakan tidak baik, Pak. Tidak baik ya. Ya. Itu tahu ya kalau itu tidak baik itu ya. Itu masih ingat nggak dulu pernah kita lakukan diskusi bersama-sama di kelas tentang keyakinan kelas itu, pernah ingat? Masih ingat ya? Masih ingat, Pak? Masih ingat ya. Oh iya. Menurut itu keyakinan kelas mana yang ditulangkan ketika itu datang terlambat ke sekolah? Keyakinan kelas tentang disiplin, Pak. Disiplin ya. Oh, betul yakin gitu? Iya, Pak, yakin. Ya. Ya. Menurut Dito keyakinan Dito tentang disiplin itu dapat mempengaruhi karakter pribadi Dito enggak? Mempengaruhi sekali, Pak. Itu ya. Apa kira-kira yang mempengaruhi Dito tentang disiplin itu? Karena telat ini bisa mengurangi jam belajar saya. Oh gitu ya ya. Baik gitu. Apakah nanti Dito pada saat terlambat datang ke sekolah itu merasa bersalah begitu Dito? Iya, Pak, merasa bersalah. Gitu ya. Jadi karena Dito merasa bersalah, tentunya apa yang harus dilakukan oleh Dito supaya kedepannya nanti tidak terlambat lagi datang ke sekolah? Mungkin saya bisa mengurangi waktu bermain game. Saya buat untuk istirahat. Ya. Di situ saya harus bisa mengatur waktu, Pak. Oh ya, gitu ya. Jadi Dito sudah tahu bagaimana cara supaya tidak datang terlambat lagi gitu ya. Iya. Bangunnya harus pagi, berarti malamnya Dito tidak boleh terlalu larut malam. Main HP-nya juga gitu harus diatur sedemikian rupa gitu Dito ya. Iya. Ya bagus Dito. Kalau memang Dito sudah yakin dengan apa yang disampaikan Dito, kira-kira mulai kapan Dito mau melakukan hal yang seperti tadi? Saya mulai hari ini, Pak. Yakin mulai hari ini? Iya, Pak, yakin. Ya, itu ya. Ya mudah-mudahan apa yang menjadi keyakinan itu bisa dilakukan mulai hari ini. Janji kepada dirinya sendiri Dito ya. Iya, Pak. Harus bisa merubah apa yang
selama ini Dito lakukan supaya tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Gitu ya. Iya. Saya yakin, Pak Ulfi yakin, Dito pasti akan menjadi orang yang sukses nantinya. Ya, bisa membanggakan orang tua, bisa membanggakan sekolah. Jadi harus diperbaiki ke depannya. Gitu Mas ya. Iya Pak. Ya, silakan nanti kembali ke kelas. Sukses selalu. Mudah-mudahan selalu sukses ke depannya. Gitu Mas ya. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Skenarionya yaitu yang pertama dalam stabilkan identitas. Guru menanyakan, saya lihat kamu tadi datang terlambat, apakah betul Dito? Siswa Dito terdiam sambil berpikir alasan. Iya Pak. Guru bertanya lagi, berapa kali Dito terlambat datang ke sekolah? Siswa menjawab, lupa Pak, lebih dari 1 kali. Setelah itu guru menanyakan ulang, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Saya pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Waktu di sini tidak bermaksud untuk menyalahkan kamu, tapi saya ingin membantu kamu menjadi siswa yang lebih baik. Yang berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Guru menanyakan kepada murid, yaitu apakah tindakan Dito yang telah datang sekolah itu baik atau tidak? Bisa menjawab tidak baik Pak. Guru bertanya lagi, coba jelaskan ke Pak Alfi, mengapa Dito sering terlambat datang ke sekolah? Bisa menjawab, saya tadi berangkat ke sekolah tergesa-gesa Pak. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Guru bertanya kepada siswa, menurut Dito keyakinan kelas yang mana yang Dito langgar? Siswa menjawab disiplin Pak. Guru bertanya ulang, Dito yakin nggak kalau disiplin dapat membentuk karakter yang baik? Siswa menjawab, ya Pak, yakin. Demikian, terima kasih sudah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.